Kalau sungai tidak ada outputnya, dia jadi got kan mampet, betul? Dan kalau jadi got itu pasti penyakit di situ. Nomor 2, apa? Bukan apa itu nggak saluran keluar. Sungai pelit. Pernah saudara menyadari kalau ada sungai pelit itu dia mempersempit muaranya. Kan pelit dia. Jadi keluarnya dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak. Ayo renungkan. Walaupun tidak semua kita pernah kuliah untuk bagian ini, tapi kita semua tahu. Kalau muara sungai itu diperkecil, terjadi apa? Dalam hukum alam, kosong banjir. Bukan, ada satu istilah, arus balik. Betul nggak? Nah, saudara pelajari. Semua arus balik itu apa dampaknya? Disaster, bencana besar. Karena arus balik itu pasti merusak, saudara. Dan lihat, dunia membuktikan itu. Berapa banyak orang kaya yang pelit, dia merusak dirinya sendiri. Karena arus balik itu tadi. Maka itu jangan takut jadi kaya. Orang yang takut jadi kaya itu orang pelit. Karena dia tahu kalau orang tahu kaya aku dimintain terus. Nah itu celaka sekali kayak begini. Ayo kita belajar. Lagi sekali cari buku Bill Clinton, Giving. Simple judulnya. Menarik sekali kita baca. Di tokoh-tokoh dunia ini. Saya lihat kenapa sekarang di dunia makin banyak filantropis. Kalau kata itu, orang makin banyak sekarang di dunia itu. Nama-nama orang hebat. Bill Gates termasuk salah satu. Ini orang luar biasa. Warren Buffett. Saya lihat itu orang hebat lagi. Nah itu buktinya bahwa orang itu makin sadar. Kita bersyukur kalau ada contoh seperti itu. Maka itu untuk tahun ini, mari kita serius hidup kita. Selalu pikir orang yang jadi berkat. Ajari anak-anak kita kalau kita sudah punya anak untuk bisa berkata cukup. Saya akan akhiri dengan konsep ini. Nanti biar Pak Edo melakukan sesuatu. Orang yang berbahagia dan orang disebut kaya kalau orang itu bisa berkata cukup dalam hidupnya. Betul nggak? Nah, orang yang bisa berkata cukup itu karena 2 hal. Ya. 1, dia tidak tamak, tidak greedy. Cukup. Yang kedua, orang berkata cukup, orang itu pasti jadi orang kaya. Karena apa? Dia bisa tahu bagaimana spend uangnya itu. Tapi orang yang tamak, walaupun uangnya banyak, dia tetap bukan orang kaya. Maka itu belajar untuk tahun ini, saudara tidak ada lagi di mulut saudara berkata aku kurang. Awas. Kalau masih ada kata aku kurang, saudara belum belajar untuk berkata cukup. Alkitab itu penuh dengan pengajaran itu semuanya. Ayat yang terakhir, coba saudara baca Ibrani 13 ayat yang kelima. Ya, free from the love of money. Content, ya. Terus? Ya. Saudara, orang yang jadi hamba uang itu orang yang tidak pernah berkata cukup dalam hidupnya. Kenapa orang selalu kekurangan? Karena dia membandingkan 2 hal. Catat ini Bapak. Nomor 1, kita akan berkata kurang terus kalau kita bandingkan dengan saudara kita, teman kita, tetangga kita. Betul tidak? Renungkan. Wih, dia bisa punya itu, aku kok enggak? Lah, kurang. Yang kedua, kita berkata kurang karena kita membandingkan dengan bulan yang lalu. Wah, bulan lalu aku bisa habis sampai $3.000. Sekarang kok cuma $30. Wih, bedanya jauh sekali. Ya enggak, 0 gelinding 2 itu besar. Oke? Nah, kalau saudara bisa menghabiskan $3.000 bulan yang lalu, ternyata bulan cuma 30, katakan cukup dengan 30 juga. Kok nggak ada yang ngamen? Iya tak? Ya nggak usah makan banyak-banyak, secukupnya $30 dipakai sebulan, bisa. Nggak usah pergi jauh-jauh, jalan kaki saja. Ngapain repot-repot, terusin. Ya, percaya, kita nggak makan tiap hari, nggak mati kok. Kok nggak ada yang ngamen? Tiap hari nggak makan, itu nggak mati. Gantian 3 hari sekali makan, nggak mati, percayalah. Cobalah, lebih sehat loh saudara. Ngurangi makan tuh jauh lebih sehat. Kok gak ada yang ngamen lagi? Benar, sehat sekali. Racun-racun keluar semua dari tubuh kita. Wah, itu luar biasa. Maka itu cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Konten, kata itu bagus sekali. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Apa kita berjanji? Never. Sekali-kali aku tidak pernah tinggalkan kamu. Sekali-kali aku tidak biarkan kamu. Sekali-kali. Saya bersyukur kepada Bapa di surga. Sudah lebih 30 tahun saya bisa berkata cukup dalam hidup ini. Saya nggak pernah terpengaruh kok. Ada baik, nggak ada juga hidup.
Kalau saya nggak makan uang, kok hidup saya makan nasi? Beda. Nggak punya uang, teman banyak bisa minta, nggak usah malu. Kok nggak punya, kenapa harus malu? Asal jangan minta-minta terus. Oke, jadi itulah hidup. Maka itu Tuhan makin mempercayakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini, menyenangkan. Tanggal 14 Desember yang lalu, saya bebaskan satu orang Bugis, namanya Udin, dari penjara di Bulangi, yang dekat Malino sana. Nah, saya bayar dia 4 juta untuk dia keluar. Ini yang orang ke-6 yang saya bebaskan dari penjara itu. Nah, saya bersyukur pada Tuhan, saya bisa memberi mereka lagi masa depan. Maka itu ayo kita pikirkan siapa yang kita bisa jadikan berkat.